Kalau kalian pengen nyari serum hyaluronic acid, aku bisa menyarankan ini walaupun ini bentuknya essence ya. Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Kali ini aku mau ngebahas salah satu produk dari COSRX, yaitu salah satu essence-nya namanya Hyaluronic Acid Hydra Power Essence. Nah, dia kemasannya itu ada di dalam botol pump seperti ini ya. Botol ini isinya 100 ml. Ini kemasannya khas kemasan COSRX sih, rata-rata seperti ini. Cuman ada yang biasanya dalam bentuk spray, ada juga yang dalam bentuk pump. Nah, kalau yang ini dalam bentuk pump dia. Seperti ini. Warnanya biru hitam ya. Untuk packagingnya aku cukup suka sih, karena packaging seperti ini itu kan biasanya nggak gampang tumpah, jadi dia travel friendly, bisa dibawa-bawa nggak masalah lah. Untuk tekstur cairannya, aku mau kasih lihat cairannya. Nah, ini dia essence gel bening ya, jadi masih cukup mudah mengalir, nggak seperti serum. Kalau serum kan lebih pekat dari ini, karena ini masih essence, jadi dia nggak sepekat serum hyaluronic acid sih, makanya ini gampang diratakan dan juga lebih gampang nyerap, karena nggak semua serum hyaluronic acid itu gampang nyerap ya. Rata-rata kebanyakan itu biasanya agak-agak susah, jadi harus dipijat dulu supaya lebih gampang nyerap, dan bahkan ada beberapa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyerap, jadi dia biasanya agak-agak kayak ketahan di permukaan kulit. Makanya layering-nya kita biasanya agak-agak mikir, tapi ini cukup mudah nyerap dia, jadi layeringnya lebih gampang, lebih versatile. Salah satu kelebihan yang aku suka sih dari hyaluronic essence-nya COSRX ini. Untuk kemampuan ngelembapinya, dia juga punya kemampuan ngelembapin yang cukup bagus sih menurutku. Humectantnya kerasa, emoliennya ada, walaupun nggak terlalu banyak emoliennya sih, tapi lebih kerasa ke humectantnya. Cuman dia bener-bener lembab, jadi kalaupun kalian pakai toner yang lembabnya biasa aja, setelah itu pakai essence ini, itu kelembapannya menurutku sudah mencukupi. Untuk baunya, dia nggak ada baunya sih, karena ini emang nggak mengandung fragrance. Dari ingredientsnya, ini cukup menarik menurutku, karena ingredientsnya nggak banyak. Dia cuman ada sekitar 7 kalau nggak salah. Ya, jadi cukup simple sih ingredientsnya. Makanya biasanya kalau yang ingredientsnya sedikit gini, itu kita gampang ngelacak kalau ada yang nggak cocok dengan salah satu komponen ingredientsnya. Oke, aku akan bahas ingredientsnya ya, karena ini juga nggak terlalu banyak ingredientsnya, jadi mungkin bisa cepat selesai juga. Yang pertama itu ada Hivovai Rhamnoides Water. Mungkin namanya agak-agak asing ya, kita baru dengar. Tapi sebenarnya enggak, ini nama lain dari si Bacton. Kalau kalian pakai Cleveru yang warna oranye itu, dia kan ada tonernya, ada face washnya, sama ada serumnya kalau nggak salah. Yang komponen utamanya si Bacton. Nah, itu nama lain dari Hivovai Rhamnoides Water ini. Jadi sama ya, komponen utamanya sama. Si Bacton itu tadi. Si Bacton itu fungsinya untuk apa sih? Si Bacton itu dia sejenis berry-berry. Kandungan utamanya itu memang vitamin C. Karena itu memang yang di Cleveru juga kan, kalau nggak salah seingatku, dia yang diunggulkan kandungan vitamin C-nya ya kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya si Bacton itu selain mengandung vitamin C, dia juga mengandung vitamin E. Jadi selain mempunyai fungsi antioksidan, menangkal radikal bebas, dia juga punya fungsi anti-aging karena dia membantu produksi kolagen. Dia juga mampu membantu mengurangi bekas jerawat. Itu secara teorinya ya, tapi kalau pada prakteknya sih aku lebih ngerasa ke melembabkannya, sama ya anti radikal bebasnya kerasa sih ada. Jadi dia mempercepat penyembuhan luka, jadi mempercepat penyembuhan jerawat. Kalau lagi jerawatan memang agak beda ketika aku pakai ini sama nggak pakai ini. Kalau pakai ini memang proses penyembuhannya agak lebih cepat, walaupun dia bukan yang mengatasi jerawatnya sih, tapi membantu mempercepat proses penyembuhan. Karena vitamin E kan juga ada fungsi regenerasi sel ya, jadi mempercepat proses penyembuhan itu tadi. Yang kedua, dia ada butylene glycol. Nah, butylene glycol ini humectant ya, jadi dia punya sifat melembabkan. Next, yang ketiga itu ada glycerin. Glycerin sendiri ini humectant juga, fungsinya untuk melembabkan. Kemudian next ada 1,2 hexanediol, sama ini juga untuk melembabkan dan melembutkan kulit. Kemudian ada sodium hyaluronat, ini asam hyaluronat, fungsinya juga untuk melembabkan dan membantu mengencangkan kulit.
Next ada pantenol. Pantenol ini untuk antiinflamasi ya, dia tapi juga bisa melembabkan. Kemudian yang terakhir ada etilheksanediol. Yang ini dia sebagai pelarut. Jadi etilheksanediol ini tadi dia termasuk ke dalam volatile alkohol yang mudah menguap. Makanya ini ditaruh di ingredients yang terakhir. Dia berarti yang konsentrasinya paling kecil. Nah, kalau kalian mau tahu sensitif atau enggak, ya di tes patch dulu, karena sebagian besar ingredientsnya yang di sini ingredients bagus semua sih sebenarnya. Cukup aman lah menurutku ingredientsnya yang ada di sini. Lagi pula nggak terlalu banyak, jadi kalaupun kalian nggak cocok, itu lebih gampang ngelacaknya yang mana nggak cocoknya karena ingredients yang mana. Nah, untuk hasil yang aku rasakan sendiri, ini fungsi utamanya kan memang melembabkan ya, melembutkan kulit, dan dia karena hyaluronic acid memang fungsinya untuk mengikat air, menjaga kelembapan. Menurutku fungsi hyaluronic acidnya, fungsi melembabkannya terpenuhi. Kemudian fungsi-fungsi lain yang aku bilang tadi, dia membantu mempercepat penyembuhan luka, yang dalam hal ini luka karena bekas, karena jerawat ya, membantu mempercepat penyembuhan. Ya, aku setuju. Kemudian dia juga cukup membantu kalau memang ada kemerahan atau iritasi, ini ada mempercepat proses penyembuhan dari iritasi atau kemerahan itu tadi. Kemudian dari ingredientsnya sendiri, dia no fragrance dan no alkohol, jadi menurutku ini cukup sensitif, skin friendly, aman lah buat kalian yang punya kulit sensitif. Untuk kekurangannya, menurutku nggak ada sih kekurangannya. Aku cukup suka sih sama essence ini, karena nyari serum hyaluronic acid yang nyaman digunakan, yang versatile, yang gampang di layer dan gampang nyerap, itu agak susah juga sih menurutku. Nggak semua serum hyaluronic acid akan terasa enak ketika di mix and match sama produk-produk lain, tapi ini cukup nyaman untuk di mix and match sama produk-produk lain. Jadi ini menurutku recommended sih kalau kalian pengen nyari serum hyaluronic acid. Aku bisa menyarankan ini, walaupun ini bentuknya essence ya. Menurutku ini kemampuan melembabkannya nggak kalah sama yang dalam bentuk serum. Ini sudah cukup lembab sih. Kelembapannya cukup memuaskan menurutku. Jadi recommended kalau kalian mau cari hyaluronic acid dalam bentuk essence ataupun dalam bentuk serum, sebenarnya nggak masalah sih, sama aja. Kalian bisa pilih ini. Oke. Sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu. See you next time. Bye-bye.